Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurkiah dari MI Jamiatul Falah Napal. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Surah Al-Humazah. Kelas 5 MI Jamiatul Falah Napal, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa ya, kita sebelum melanjutkan ke materi lebih dahulu kita baca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya, silakan disiapkan. Baik, doa dimulai. Anak-anak masih ingat gak pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang hadis. Coba, hadis tentang apa? Kita akan mempelajari tentang surah Al-Humazah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat melafalkan surah Al-Humazah. Yang kedua, dapat menerjemahkan surah Al-Humazah. Untuk selanjutnya, kalian harus memahami isi kandungan surah Al-Humazah. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran, yaitu melafalkan surah Al-Humazah. Hafal nggak surah Al-Humazahnya? Kalau hafal, kita baca bersama-sama ya. Siap? Ayo. Selanjutnya menerjemahkan surah Al-Humazah. Ayo mari kita buka halaman 60. Bukunya dibuka halaman 60 sudah. Surah Al-Humazah ayat pertama,
Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang kedua, allazi jama'na lawa adada, artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada, artinya dia manusia yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengalahkannya. Selanjutnya, kalla layum bazanna fil hutamah, sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wama adraka kamal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Ada yang tahu? Neraka hutamah, neraka hutamah itu tahu nggak? Neraka hutamah apa? Neraka hutamah itu adalah neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mengumpat atau mencela orang lain, menghinakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Itulah neraka tempatnya bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, keburukan dengan cara mengumpat atau mencela, ya, membuka aib orang lain. Ya, itu namanya pengumpat atau pencela, ditempatkan di dalam neraka hutamah. Paham? Untuk apa tadi neraka hutamah? Untuk menempatkan orang-orang yang suka mengumpat atau mencela. Ya. Selanjutnya, narullahil muqadah. Apa sih neraka utama itu? Neraka utama itu adalah neraka yang menyala, ya. Allati tatlu'u 'alal afidah, yang artinya yang menyala-nyala itu adalah yang membakar manusia sampai ke hati. Ya. Neraka hutamah itu bisa membakar manusia dari ujung rambut sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, dan sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas neraka. Yang terakhir yaitu fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, itulah tadi terjemahan surah Al-Humajah, yaitu memahami isi kandungan surah Al-Humajah. Surah Al-Humajah diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Humajah terdiri dari 9 ayat yang memiliki arti yaitu pengumpat dan pencela. Ya. Surah Al-Humajah diambil dari ayat pertama, lafalnya yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah, yang memiliki arti yaitu pengumpat atau pencela. Ya. Surah Al-Humajah menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang suka memfitnah dan mencela orang lain, berkata kasar. Ya, berkata kasar. Terus membuka aib orang lain, membuka aib sesama. Nah, dari orang-orang tersebut Allah menyediakan neraka yang bernama neraka hutamah. Untuk siapa neraka hutamah? Yaitu untuk orang-orang yang suka membuka aib orang lain. Untuk apa tadi? Untuk orang yang berkata kasar. Bagi orang yang
yaitu dimasukkanlah ke dalam neraka hutama yang apinya menyalanya, yang bisa membakar manusia dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, bahkan sampai ke hati. Di samping itu ada lagi mereka yang suka menghina orang lain, sama masuk ke dalam neraka hutama. Ya, maka dari itu janganlah sekali-kali kita membuka aib orang lain, menghina orang lain. Ya, walaupun dilihat fisiknya beda dari kita, kita harus bisa menjaga perilaku kita terhadap orang lain agar kita tidak termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka hutama. Ya, ya. Tanya, Saya Bu, ya apa ya? apa tujuannya surah Al-Majah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuan surah Al-Humazah diturunkan yaitu untuk mengingatkan manusia tentang bahaya buruk. Itu maka Allah menurunkan surah Al-Humazah. Ya, gimana? Ada yang bertanya lagi? Apa ibu yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Sekarang ibu yang bertanya ya. Siap menjawab? Siap. Ya. Coba sebutkan contoh perilaku yang terdapat dalam surah Al-Humazah. Saya Bu, Ya. pertama mencela dan menghina orang lain. Ya. Kedua mengumpat dan menyebar fitnah. Ya, bagus. Nah, coba ibu ulangi ya. Surah Al-Humazah itu diturunkan di kota apa? Mekah. Terdiri dari berapa ayat? 9. Apa arti Al-Humazah? Al-Humazah artinya pengumpat dan pencela. Nah, bunyi ayat pertama surah Al-Humazah adalah wailul likulli humazatil lumazah. Artinya apa ya? Baca. Ya, itulah arti ayat pertama adalah wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat atau mencela orang lain. Dah paham? Paham? Ya, surah Al-Humazah itu diturunkan di kota apa tadi? Terdiri dari berapa ayat? Bunyi ayat pertama apa coba? Kedua? Terakhir, ayo. Ya, bentar. Anak-anak, kita bangun, berdiri semuanya. Ice breaking dulu ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak perasaannya? Baik. Sekarang ibu akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Di mana kelompok ini kalian diberi tugas untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam surah Al-Humazah. Kalian diberi tugas untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nanti ibu di sini akan memberikan lembar kerjanya. Setiap kelompok harus memecahkan masalah tersebut yang terdapat dalam kandungan surah Al-Humazah. Silahkan dikerjakan tugasnya.
diskusi kalian. Ayo silakan maju, maju. Nih, maju ke depan semua. Baca hasil diskusi kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, belum karena berkata kasar termasuk perbuatan tercela. Yang kedua, karena berkata kasar merupakan perbuatan tercela dan tidak mencerminkan surat Al-Humazah. Yang ketiga, menurut kami, Anis seharusnya tidak berkata kasar dan harus membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ibu akan memberikan lembar kerja mandiri. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Pegang, ambil. Ya, silakan menjawab soal-soal berikut. Ya, kesimpulannya adalah tadi kita belajar tentang apa? Tentang surah Al-Humazah. Al-Humazah tadi artinya adalah pengumpat dan pencela. Diturunkannya di kota Mekah. Tergolong dan terdiri dari 9 ayat. Nah, berikutnya adalah nanti kalian minggu depan bertemu kembali ke pelajaran berikutnya. Sekarang terakhir adalah baca doa. Doa dimulai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.